Saudaraku, sahabat jiwaku yang dirahmati Allah, mari kita duduk bersama sejenak dalam keheningan yang penuh makna ini. Seolah kita sedang berada di sebuah majelis ilmu yang syahdu, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Izinkan saya berbagi sebuah rahasia, sebuah kebenaran yang mungkin belum banyak terungkap, sebuah peringatan yang datang dari kedalaman hikmah ilahi, yang akan mengubah cara pandang Anda tentang waktu, tentang tidur, dan tentang takdir Anda di hadapan Sang Pencipta. Ini bukan sekadar nasihat biasa, melainkan sebuah kunci, sebuah kode tersembunyi yang, jika Anda pahami dan amalkan, akan menjauhkan Anda dari jurang kerugian abadi dan membukakan pintu-pintu keberkahan yang tak terhingga. Apakah Anda pernah merasa gelisah di pagi hari? Seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang terlewatkan, padahal Anda sudah beristirahat cukup? Atau mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampak begitu beruntung? Rezeki mereka mengalir deras, sementara yang lain terus berjuang dalam kelelahan yang tak berujung? Saya akan menguak tabir di balik misteri ini, dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini, memberikan Anda sebuah perspektif baru yang mungkin belum pernah Anda dengar dari siapapun. Ada satu waktu, satu rentang waktu yang sangat singkat dalam sehari semalam, yang seringkali kita anggap remeh, bahkan mungkin kita habiskan dalam kelalaian yang paling fatal. Namun, di balik kesederhanaan waktu itu, tersembunyi sebuah kekuatan luar biasa, sebuah ambang batas spiritual yang bisa menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Para ulama terdahulu, para ahli hikmah, dan bahkan Al-Quran serta hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat-isyarat yang sangat jelas mengenai waktu krusial ini. Mereka menyebutnya sebagai waktu yang penuh berkah bagi yang memanfaatkannya, dan waktu yang penuh ancaman bagi yang menyia-nyiakannya. Pernahkah terbersit di benak Anda, mengapa begitu banyak ayat Al-Quran dan hadits yang menekankan pentingnya pagi hari? Atau mengapa Nabi Muhammad melarang keras umatnya untuk melakukan satu aktivitas tertentu di waktu itu? Inilah misterinya yang akan kita bongkar bersama. Sebuah pengetahuan yang, jika dipahami secara mendalam, akan membukakan mata hati Anda terhadap realitas spiritual yang lebih besar. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena sebentar lagi, Anda akan memahami mengapa saya mengatakan, jangan tidur di waktu ini. Pintu neraka dibuka lebar untukmu, ini bukan sekadar kiasan, melainkan sebuah peringatan yang memiliki dasar kuat dalam ajaran agama kita, sebuah fakta spiritual yang telah diabaikan oleh banyak orang di zaman modern ini, sebuah kebenaran yang harus diungkap dan diamalkan. Saudaraku, mari kita selami lebih dalam hakikat waktu ini. Kita bicara tentang waktu antara sholat subuh hingga matahari terbit, sebuah periode yang dalam bahasa agama disebut waktu syuruk. Mengapa waktu ini begitu istimewa dan memiliki otoritas spiritual yang demikian tinggi? Sejak zaman para nabi, dari Nabi Adam, alaihi salam hingga penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu ini selalu menjadi saksi bisu dari turunnya berkah, terbukanya gerbang rezeki, dan waktu diterimanya doa-doa. Namun, di sisi lain, ia juga menjadi saksi bisu atas kelalaian, kemalasan, dan pengabaian yang bisa mendatangkan kerugian besar. Al-Quran seringkali menyebutkan tentang pentingnya waktu fajar dan waktu pagi. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ayat 78, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ayat ini secara eksplisit menunjukkan keistimewaan sholat subuh, yang diikuti oleh waktu yang kita bahas ini, sebuah waktu yang penuh dengan rahasia ilahi. Tapi apakah Anda tahu, mengapa para malaikat menyaksikan sholat subuh? Apa kaitannya dengan waktu setelahnya? Ini adalah sebuah petunjuk awal menuju pemahaman yang lebih dalam yang akan kita singkap perlahan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa disaksikan di sini bisa berarti disaksikan oleh para malaikat siang dan malaikat malam yang bergantian tugas pada waktu subuh. Mereka mencatat setiap amal perbuatan manusia, setiap gerakan, setiap ucapan, setiap niat. Bayangkan, para malaikat pencatat amal, mereka yang bertanggung jawab atas setiap gerak-gerik kita, berkumpul pada waktu itu untuk mengangkat laporan amal harian kita ke hadirat Allah. Mereka menyaksikan apakah kita bangun untuk bersujud, untuk berzikir, untuk merenung, ataukah kita terlelap dalam kelalaian yang mendalam.
Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar sholat subuh itu sendiri. Ada sebuah kondisi spiritual yang unik yang terjadi tepat setelah sholat subuh, hingga matahari terbit. Ini adalah waktu di mana energi kosmik, energi ilahi, mencapai puncaknya. Ini adalah saat di mana rahmat Allah turun membanjiri bumi. Jika kita memanfaatkan waktu ini, kita akan menyelaraskan diri dengan irama alam semesta dan perintah ilahi, kita akan menarik keberkahan dan kebaikan ke dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita menyia-nyiakannya, kita akan melawan arus, kita akan memutus koneksi dengan sumber keberkahan itu, dan disinilah potensi kerugian besar itu muncul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Doa Nabi ini bukanlah sekadar ucapan manis belaka, melainkan sebuah pernyataan yang mengandung kekuatan ilahi, sebuah permohonan yang pasti dikabulkan oleh Allah. Keberkahan yang dimohonkan Nabi ini bukanlah hanya rezeki materi, melainkan juga keberkahan waktu, keberkahan ilmu, keberkahan kesehatan, keberkahan dalam keluarga, dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Mengapa keberkahan itu secara spesifik dikaitkan dengan waktu pagi? Apa yang terjadi jika kita tidak menyambut keberkahan itu, bahkan menolaknya dengan tidur? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus kita jawab untuk memahami betapa vitalnya waktu ini dalam kehidupan seorang muslim. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang seolah-olah hidupnya selalu diliputi keberuntungan? Rezekinya lancar dari berbagai pintu yang tak terduga, urusannya dimudahkan tanpa hambatan berarti, hatinya tenang dan damai, dan seolah-olah setiap langkahnya selalu dijaga oleh pertolongan ilahi. Atau sebaliknya, pernahkah Anda melihat orang yang terus-menerus dilanda masalah, utangnya menumpuk seperti gunung, rezekinya seret dan sulit didapat, hatinya gelisah dan selalu merasa khawatir, meskipun ia merasa sudah berusaha keras siang dan malam tanpa henti? Ini bukan kebetulan semata, saudaraku. Ini seringkali adalah manifestasi langsung dari bagaimana seseorang memperlakukan waktu yang sakral ini, waktu setelah subuh hingga syuruk. Kisah nyata tak terhitung jumlahnya yang bisa kita saksikan di sekitar kita, bahkan mungkin kita alami sendiri, yang menegaskan kebenaran ini. Ada seorang pengusaha, sebut saja namanya Bapak Abdullah, dulu ia selalu merasa hidupnya stagnan, penuh hutang yang melilit, dan rezekinya terasa sempit, seolah-olah tercekik. Ia seringkali tidur lagi setelah subuh, merasa bahwa itu adalah waktu terbaik untuk melanjutkan istirahat setelah begadang semalam suntas bekerja atau menghabiskan waktu dengan hal sia-sia. Baginya, pagi adalah waktu untuk bermalas-malasan. Namun, suatu hari, ia mendengar ceramah tentang keutamaan bangun pagi dan larangan tidur di waktu subuh hingga syuruk. Ia mulai mencoba mengubah kebiasaannya, meskipun awalnya sulit dan penuh godaan rasa kantuk yang luar biasa. Ia memaksakan diri untuk tetap terjaga, berzikir, membaca Al-Quran, atau bahkan hanya merenung dan merencanakan harinya dengan serius. Perlahan tapi pasti, ia merasakan perubahan drastis dalam hidupnya. Rezeki mulai mengalir dari arah yang tidak terduga, hutang-hutangnya terbayar lunas satu persatu, dan hatinya terasa lebih tenang dan damai, jauh dari kegelisahan. Ia bersaksi, seolah-olah ada pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup rapat kini terbuka lebar untuknya. Ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah kebiasaan kecil di waktu krusial ini dapat membuka gerbang keberkahan yang tak terbatas. Dan ada juga kisah seorang mahasiswa, katakanlah namanya Fatimah, yang dulu selalu kesulitan dalam pelajaran, nilai-nilainya pas-pasan, dan semangat belajarnya seringkali kendor, mudah menyerah. Ia terbiasa tidur lagi setelah sholat subuh karena merasa sangat mengantuk, dan merasa bahwa tidur itu akan membuatnya lebih segar. Namun, setelah ia mengetahui hikmah di balik waktu ini dari sebuah kajian, ia bertekad untuk tidak tidur lagi. Ia memanfaatkan waktu itu untuk belajar pelajaran kampus, membaca buku-buku agamanya, atau sekadar melakukan olahraga ringan yang menyegarkan di kamar. Keajaiban pun terjadi. Konsentrasinya meningkat drastis, daya tangkapnya lebih baik, dan ia merasa otaknya lebih segar serta siap menerima ilmu. Nilai-nilainya melonjak dengan pesat, ia bahkan menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di kampusnya. Ia mengatakan, dulu,
Saya selalu bertanya-tanya, bagaimana cara agar doa saya terkabul dan ilmu saya berkah? Mengapa saya selalu merasa sulit fokus? Sekarang saya tahu, salah satunya adalah dengan menghidupkan waktu setelah subuh dan meninggalkan kebiasaan tidur itu. Kisah-kisah seperti ini bukanlah dongeng belaka atau klaim kosong. Ini adalah realitas yang disaksikan oleh banyak orang yang telah merasakan langsung dampak positif dari mengikuti petunjuk Nabi dan para salafus syalih. Mereka yang memahami rahasia waktu mustajab doa ini, mereka yang menyadari misteri waktu antara subuh dan syuruk, akan menemukan pintu-pintu keberkahan terbuka lebar untuk mereka. Tidur di waktu ini, sejatinya, adalah sebuah bentuk penolakan terhadap tawaran keberkahan yang Allah hamparkan luas-luas bagi hambanya. Saudaraku, mungkin Anda bertanya-tanya, apakah tidur di waktu ini benar-benar berbahaya? Apa yang membuat waktu ini begitu istimewa hingga dilarang untuk tidur? Mengapa ia memiliki konsekuensi spiritual yang demikian mendalam? Mari kita selami lebih dalam psikologi dan spiritualitas di balik larangan ini, karena ini sangat penting untuk identifikasi diri Anda dan memahami mengapa Anda mungkin merasakan apa yang Anda rasakan. Hampir setiap dari kita pernah merasakan sensasi bangun pagi setelah tidur lagi setelah subuh. Rasa lelah yang lebih parah dari sebelumnya. Kepala pusing berdenyut, badan lesu tak bertenaga, semangat hilang tak bersisa, dan seolah-olah waktu yang seharusnya produktif telah lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak kebaikan. Ini bukan sekadar perasaan fisik, saudaraku. Ini adalah efek spiritual yang mendalam yang memengaruhi seluruh sistem tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Ketika kita bangun sebelum fajar, tubuh kita, jiwa kita, dan pikiran kita berada dalam kondisi paling segar dan paling dekat dengan ilahi. Ada sebuah gelombang energi positif yang membanjiri alam semesta. Sebuah tsunami, rahmat yang Allah turunkan pada waktu-waktu khusus ini. Sebuah momen di mana koneksi spiritual manusia paling kuat. Pada saat inilah, jiwa-jiwa yang suci dan pikiran yang jernih dapat menangkap sinyal-sinyal ilahi, inspirasi, dan solusi untuk masalah hidup yang mungkin selama ini terasa buntu. Ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit terbuka lebar, memudahkan doa-doa kita untuk naik dan diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidur di pagi hari itu menghalangi rezeki. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Mengapa rezeki dihalangi? Apakah rezeki itu hanya tentang uang semata? Tentu tidak, saudaraku. Rezeki itu luas maknanya, mencakup segala hal yang bermanfaat bagi hidup kita. Rezeki bisa berupa kesehatan yang prima, ilmu yang bermanfaat yang membuat hidup lebih terang, ketenangan jiwa yang tak ternilai harganya, kemudahan dalam setiap urusan, hubungan baik dengan sesama yang penuh berkah, dan tentu saja, harta yang halal yang membawa manfaat. Ketika kita tidur di waktu ini, kita secara tidak sadar memutus koneksi dengan sumber-sumber rezeki ilahi ini. Ibarat sebuah antena yang sedang terhubung ke sinyal terkuat yang memancarkan informasi penting dan vital, lalu kita dengan sengaja mematikannya, atau lebih parah lagi, kita membiarkannya rusak karena kelalaian dan ketidakpedulian. Kita kehilangan kesempatan emas untuk menyerap energi positif yang melimpah ruah, energi yang seharusnya mengisi baterai spiritual dan fisik kita untuk sepanjang hari, membuat kita bersemangat dan produktif. Kita seringkali merasa ingin tidur lagi setelah subuh karena merasa sangat mengantuk. Ini adalah bagian dari perang antara nafsu yang ingin bermalas-malasan dan akal sehat yang tahu mana yang terbaik, antara bisikan setan yang menyesatkan dan petunjuk ilahi yang menuntun pada kebaikan. Setan, musuh abadi manusia, sangat senang melihat manusia terlelap di waktu ini, karena ia tahu bahwa ini adalah waktu di mana rahmat Allah turun secara maksimal, dan ibadah di waktu ini memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan, sebagian ulama menyebutkan bahwa tidur di waktu ini adalah salah satu cara setan untuk mengikat manusia dengan tali-tali kemalasan, menjauhkan mereka dari kebaikan dan keberkahan yang berlimpah di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah kamu tidur setelah subuh karena tidur ini akan menghalangimu dari rezeki. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini adalah peringatan yang sangat jelas dan tegas dari sang Nabi yang tidak pernah berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah. Mungkin Anda pernah merasakan, ketika Anda tidur setelah subuh, sepanjang hari terasa lesu, malas,
tidak produktif, dan tidak bersemangat. Bahkan seringkali pikiran terasa kabur, sulit berkonsentrasi, dan mood menjadi buruk serta mudah marah. Ini adalah manifestasi fisik dari terputusnya koneksi spiritual di pagi hari. Sebuah tanda bahwa Anda telah melewatkan golden hour spiritual dan biologis Anda. Anda merasa teridentifikasi dengan rasa lelah itu, dengan kemalasan itu, dan ini perlahan-lahan membentuk pola pikir dan kebiasaan yang merugikan, tidak hanya pada hari itu, tetapi juga dalam jangka panjang membentuk karakter Anda. Sebaliknya, mereka yang konsisten bangun dan beraktivitas di waktu ini, mereka akan merasa lebih berenergi, lebih fokus, lebih termotivasi, dan memiliki kejelasan pikiran yang luar biasa sepanjang hari. Ini bukan sekadar mitos atau anjuran biasa. Ini adalah hukum alam dan spiritual yang telah terbukti dari generasi ke generasi. Dari zaman para nabi hingga para ilmuwan modern yang kini mulai menemukan korelasinya dengan ritme sirkadian tubuh manusia. Mereka yang memahami hakikat ini akan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari golongan yang beruntung, yang senantiasa berada dalam naungan berkah ilahi. Saudaraku yang kucintai karena Allah, setelah kita memahami betapa krusialnya waktu ini, dan bagaimana ia mempengaruhi rezeki serta energi kita, mari kita singkap sebuah kebenaran yang lebih mendalam, sebuah realitas spiritual yang seringkali tersembunyi dari pandangan awam dan hanya diketahui oleh mereka yang mendalami ilmu-ilmu hikmah. Ini adalah tentang mengapa larangan tidur di waktu antara subuh dan syuruk ini begitu ditekankan, dan apa kaitannya dengan peringatan keras yang mungkin terdengar menakutkan bagi sebagian orang yang tidak memahami maknanya. Jangan tidur di waktu ini. Pintu neraka dibuka lebar untukmu. Ini bukan hanya tentang rezeki duniawi, melainkan tentang keselamatan jiwa kita di akhirat, tentang perlindungan kita dari kerugian yang abadi dan penyesalan yang tiada akhir. Para ulama salaf, mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang dimensi-dimensi spiritual dan alam gaib, seringkali membahas tentang kondisi alam semesta dan alam gaib pada waktu-waktu tertentu. Mereka menjelaskan bahwa di waktu subuh hingga syuruk, terjadi pergantian shift antara malaikat malam dan malaikat siang. Ini adalah waktu di mana laporan amal harian diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, jutaan malaikat pencatat amal, mereka yang bertanggung jawab atas setiap gerak-gerik, ucapan, dan bahkan pikiran kita, berkumpul pada waktu itu untuk mengangkat laporan amal harian kita ke arsy Allah. Mereka menyaksikan apakah kita bangun untuk bersujud, untuk berzikir, untuk membaca kalamnya, untuk mencari ilmu, ataukah kita terlelap dalam kelalaian yang mendalam dan tidak menghiraukan panggilannya. Ini adalah sebuah momen perhitungan yang sangat penting, sebuah laporan langsung yang diangkat ke hadirat ilahi. Tidur di waktu ini berarti laporan yang diangkat adalah tentang kelalaian kita, bukan tentang ketaatan kita, sebuah laporan yang bisa jadi mengurangi timbangan kebaikan kita. Lebih jauh lagi, ada riwayat yang menjelaskan bahwa waktu pagi setelah subuh, terutama hingga terbitnya matahari, adalah waktu di mana ruh-ruh manusia melakukan semacam perjalanan kembali ke jasad setelah perjalanan mereka di alam mimpi. Ini adalah waktu transisi, sebuah momen yang sangat peka di mana jiwa sangat rentan terhadap bisikan-bisikan negatif dan energi-energi buruk yang bertebaran. Tidur di waktu ini dapat membuat jiwa kita lebih mudah terperangkap dalam kondisi yang tidak produktif secara spiritual, bahkan bisa dikatakan terombang-ambing tanpa arah, karena kita tidak membentenginya dengan kekuatan zikir dan ibadah. Sebuah hadits riwayat Muslim dari Jabirah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat subuh, kemudian duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit, tidak tidur sama sekali, menunjukkan betapa beliau menghargai waktu itu dan tidak menyia-nyiakannya. Salah satu riwayat yang sering disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf dan hikmah adalah bahwa waktu ini adalah waktu bertebarannya setan-setan dan makhluk-makhluk halus yang berusaha mengganggu manusia, terutama mereka yang lalai dan tidak membentengi diri dengan zikir dan ketaatan. Mereka mencoba membisikkan kemalasan, menanamkan rasa kantuk yang berat yang sulit dihindari, dan menjauhkan manusia dari ibadah dan kebaikan. Mereka mencari celah dalam diri kita. Dan tidur di waktu ini adalah celah terbesar yang bisa mereka manfaatkan untuk menguasai pikiran dan hati kita. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak memiliki benteng zikir dan ibadah di waktu ini, mereka akan lebih mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan negatif ini, membuat hati gersang, jiwa gelisah, dan pikiran kalut. Ini bukan fiksi atau cerita kosong, melainkan sebuah realitas spiritual yang dijelaskan oleh para ahli makrifat,
para ulama yang dianugerahi pemahaman mendalam tentang alam gaib dan hubungannya dengan alam nyata. Mereka mengatakan, bagi jiwa yang lalai di waktu ini, seolah-olah pintu kebaikan tertutup rapat, dan pintu-pintu lain yang menjerumuskan bisa terbuka, pintu menuju kehampaan spiritual, menuju kemalasan yang kronis, menuju kegelisahan yang tak berujung, dan puncaknya, menuju kerugian di akhirat. Ini adalah pertanyaan yang mengarahkan kita pada sebuah konsekuensi yang lebih serius yang akan saya bahas di bagian selanjutnya, sebuah konsekuensi yang harus menjadi peringatan keras bagi kita semua yang ingin selamat dari segala kerugian. Saudaraku yang kucintai karena Allah, setelah kita mengungkap lapisan demi lapisan rahasia di balik waktu setelah subuh, kita sampai pada titik di mana konsekuensi dari kelalaian di waktu ini menjadi sangat jelas, dan bahkan menakutkan bagi mereka yang memahami hikmahnya. Hasil dan konsekuensi dari tidur di waktu ini, atau sebaliknya, menghidupkannya, tidak hanya terbatas pada rezeki dan ketenangan jiwa di dunia, melainkan merembet jauh ke alam spiritual dan bahkan ke akhirat yang abadi. Ini adalah sebuah cerminan dari filosofi yang lebih besar dalam Islam. Setiap detik waktu adalah amanah dari Allah, setiap momen adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya, menjauhkan diri darinya. Pernahkah Anda mendengar tentang waktu-waktu terlarang dalam Islam? Bukan hanya tentang tidur, tetapi juga tentang aktivitas tertentu yang dilarang di waktu-waktu tertentu, seperti sholat pada waktu terbit atau terbenamnya matahari. Ini semua adalah bagian dari tata kelola ilahi yang ingin melindungi manusia dari keburukan dan mengarahkan mereka pada kebaikan, menjaga mereka dari pengaruh negatif yang tak terlihat yang dapat merusak iman dan jiwa. Tidur di waktu subuh hingga syuruk, dalam banyak riwayat dan pandangan ulama besar, dianggap sebagai salah satu kebiasaan yang sangat makruh, dibenci, dan dapat mendatangkan kerugian yang tidak sepele, bahkan bisa berakibat fatal dalam jangka panjang. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar dalam sejarah Islam, dalam kitabnya Zadul Ma'ad, menjelaskan bahwa tidur setelah subuh adalah makruh karena waktu itu adalah waktu untuk mencari rezeki, memulai hari dengan penuh semangat dan produktivitas, dan meraih keberkahan yang Allah hamparkan. Beliau juga menyebutkan bahwa tidur di waktu ini dapat menyebabkan tubuh menjadi malas, lemah, lesu, dan mengurangi produktivitas secara drastis sepanjang hari, serta menghilangkan berkah dari pekerjaan dan aktivitas kita. Ini adalah konsekuensi fisik dan mental yang jelas, terbukti secara empiris dan bahkan didukung oleh ilmu pengetahuan modern tentang ritme biologis tubuh manusia yang ideal. Namun, konsekuensi spiritualnya jauh lebih dalam dan jauh lebih berbahaya, karena ia melibatkan hubungan kita dengan Sang Pencipta dan takdir akhirat kita. Para ulama juga menyebutkan bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmatnya selebar-lebarnya, dan ada waktu-waktu di mana pintu-pintu lain yang tidak kita inginkan, yang merugikan, bisa terbuka. Disinilah letak kaitan dengan peringatan yang mengguncang hati. Pintu neraka dibuka lebar untukmu. Ini bukan berarti Allah secara langsung membuka neraka untuk Anda hanya karena Anda tidur sesekali di waktu ini. Tidak seperti itu makna harfiahnya yang harus dipahami. Tidak. Ini adalah kiasan, metafora spiritual yang sangat kuat, sebuah gambaran betapa seriusnya dampak dari kelalaian ini dalam jangka panjang dan akumulasi amal kita. Ini adalah sebuah peringatan untuk jiwa-jiwa yang ingin selamat dari segala bentuk kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Kiasan, pintu neraka dibuka lebar, di sini mengacu pada beberapa hal, yang jika direnungkan akan membuat kita bergidik dan termotivasi untuk berubah. Pertama, terbuka lebar untuk kita melakukan dosa dan kemaksiatan yang lebih banyak karena hilangnya berkah, bimbingan, dan cahaya di pagi hari. Ketika seseorang bangun lesu, malas, dan penuh energi negatif karena tidur di waktu yang seharusnya produktif dan penuh berkah, ia akan cenderung lebih mudah jatuh ke dalam dosa, baik dosa ucapan yang kotor, perbuatan yang sia-sia, maupun pikiran yang buruk dan negatif. Hatinya tidak tercerahkan oleh cahaya ilahi yang seharusnya ia serap di pagi hari. Jiwanya tidak terbentengi oleh zikir dan ketaatan, sehingga sangat rentan terhadap godaan dan bisikan jahat. Dia akan merasa tertekan, mudah marah, gampang mengeluh, dan memiliki pandangan pesimis terhadap hidup, yang semuanya adalah pintu menuju dosa dan kekufuran nikmat. Kedua, terbuka lebar untuk setan-setan yang semakin leluasa membisikkan keburukan dan menjauhkan kita dari ketaatan. Di waktu pagi yang mulia ini,
Setan berusaha keras untuk membuat manusia lalai dari ibadah dan dari mengingat Allah. Mereka membisikkan janji-janji palsu tentang istirahat yang lebih nyaman, tentang masih ada waktu nanti, tentang tidur sebentar tidak mengapa, yang semuanya adalah tipu daya belaka. Jika kita menyerah pada godaan tidur di waktu ini, kita telah memberikan celah yang sangat besar bagi mereka untuk menguasai diri kita, merantai jiwa kita dengan kemalasan dan kelalaian, dan menjauhkan kita dari jalan Allah. Mereka akan membisikkan keraguan, menanamkan kekhawatiran yang tidak perlu, dan menghancurkan semangat kita untuk beribadah dan beramal syaleh. Ketiga, dan ini yang paling penting, terbuka lebar bagi hilangnya kesempatan untuk mengumpulkan pahala yang berlipat ganda, yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Setiap detik di waktu ini yang diisi dengan zikir, tilawah Al-Quran, sholat sunnah, atau bahkan hanya dengan tafakur dan niat baik, bernilai sangat tinggi di sisi Allah, pahalanya bisa berlipat-lipat ganda. Kehilangan kesempatan ini berarti kehilangan timbunan pahala yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka yang menyala-nyala. Bagaimana cara menjauhi siksa neraka? Salah satunya adalah dengan mengumpulkan sebanyak mungkin kebaikan, amal syaleh, dan ketaatan kepada Allah, dan waktu subuh hingga syuruk adalah ladang pahala yang paling subur, paling mudah diakses, dan paling banyak memberikan hasil panen bagi orang-orang yang beriman. Mengabaikannya berarti mengabaikan ladang yang telah disiapkan khusus untuk Anda untuk masa depan abadi Anda. Ini adalah sebuah konsekuensi kumulatif yang mengerikan, saudaraku. Sedikit demi sedikit, kelalaian di waktu ini akan mengikis iman, melemahkan jiwa, menjauhkan kita dari rahmat Allah, dan pada akhirnya, mengarahkan kita pada jalan kerugian abadi. Kita tidak ingin diri kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyesal di hari perhitungan kelak, bukan? Kita tidak ingin menjadi orang yang merasa, andai saja dulu aku tidak tidur di waktu itu, andai saja aku tahu betapa besarnya pahala dan keberkahan yang kulewatkan, andai saja aku tidak membuang waktu emas itu. Ini adalah peringatan bagi kita untuk bangun, untuk menyadari nilai dari setiap momen yang Allah berikan, dan untuk tidak menyia-nyiakannya. Ini adalah hukum kausalitas spiritual. Kebaikan akan menarik kebaikan, dan kelalaian akan menarik kelalaian. Saudaraku, setelah kita memahami kedalaman ancaman dan konsekuensi dari kelalaian di waktu subuh hingga syuruk, kini saatnya kita masuk ke dalam inti permasalahan. Bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini? Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu emas ini secara optimal dan menjadikan diri kita bagian dari mereka yang diberkahi, bukan mereka yang merugi? Inilah yang saya sebut sebagai The Grand Revelation, metode lengkap yang akan membimbing Anda langkah demi langkah menuju keberhasilan. Tidak ada metode tunggal yang cocok untuk semua orang. Namun ada prinsip-prinsip universal yang bisa kita terapkan, didasari oleh ajaran agama yang syahih dan ilmu pengetahuan modern yang kini mulai mengkonfirmasi hikmah-hikmah tersebut, bahkan dari sudut pandang biologi dan psikologi. Ingat, tujuan kita bukan hanya untuk tidak tidur di waktu ini, tetapi untuk menghidupkan waktu itu dengan cara yang paling bermanfaat, paling produktif, dan paling mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Langkah pertama, niat yang kuat dan pemahaman mendalam, ilmu sebagai fondasi yang tak tergoyahkan. Segalanya dimulai dengan niat. Niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan hanya karena ingin rezeki lancar atau takut rugi duniawi, melainkan karena ingin meraih keridaannya dan keberkahannya yang abadi. Pahami betul mengapa waktu ini begitu penting, mengapa ia dinamakan Golden Hour dalam Islam. Renungkanlah hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Niatkan bahwa Anda ingin menjadi bagian dari umat yang diberkahi ini, umat yang menyambut rahmatnya di setiap pagi dengan penuh kesyukuran. Ilmu yang kita bahas ini, tentang waktu larangan tidur dalam Islam, bahaya tidur setelah subuh, dan hikmah di balik larangan tidur, akan memperkuat niat Anda, menjadikannya seperti pondasi bangunan yang kokoh yang tak mudah roboh. Tanpa pemahaman yang kuat, niat akan mudah goyah, seperti bangunan tanpa pondasi yang rapuh. Pahami bahwa setiap upaya Anda adalah investasi spiritual yang nilainya tak terhingga di sisi Allah. Anda tidak hanya menghindari kerugian, tetapi sedang membangun istana di surga. Langkah kedua, disiplin diri yang konsisten dan bertahap, amalan nyata yang membawa perubahan. Ini adalah bagian yang paling menantang,
karena mengubah kebiasaan lama membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh dan kesabaran ekstra. Terbiasa tidur setelah subuh adalah sebuah lingkaran setan yang harus diputus dengan keberanian. Mulailah dengan langkah kecil namun konsisten, jangan terburu-buru, tetapi juga jangan menunda. Segera bangun setelah adzan subuh ini adalah poin krusial. Jangan menunda sholat. Biasakan diri untuk segera bangun dari tempat tidur Anda, melakukan wudhu dengan sempurna, dan sholat subuh begitu adzan berkumandang atau iqamah dikumandangkan. Jangan pernah berpikir, 5 menit lagi, karena 5 menit itu bisa berubah menjadi berjam-jam penyesalan dan terlewatnya keberkahan. Ini adalah kunci pertama dan terpenting dalam memutus lingkaran kemalasan yang mengikat Anda. Pindahkan tempat tidur atau lakukan aktivitas fisik ringan setelah sholat, jangan kembali ke kasur. Sama sekali jangan kembali ke sarang kenyamanan yang bisa menjerumuskan Anda itu. Pindahkan diri Anda ke ruangan lain, mungkin ke ruang keluarga, dapur, atau bahkan teras rumah. Lakukan peregangan ringan yang menyegarkan, minum segelas air putih hangat yang akan mengaktifkan metabolisme tubuh, atau berjalan-jalan sebentar di halaman rumah jika memungkinkan untuk menghirup udara segar. Udara pagi yang segar adalah obat terbaik untuk kantuk. Gerakan fisik membantu mengusir rasa kantuk dan membangunkan tubuh secara alami, mengirimkan sinyal kepada otak bahwa hari telah dimulai. Isi waktu dengan ibadah dan produktivitas yang penuh berkah ini adalah inti dari memanfaatkan waktu emas ini secara optimal. Ingatlah, waktu adalah pedang, jika tidak Anda gunakan, ia akan menebas Anda. Zikir pagi yang Asur. Bacalah zikir pagi yang Asur, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh penghayatan. Misalnya, membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falah, Anas masing-masing 3 kali, Sayyidul Istighfar, atau zikir-zikir lainnya seperti, Subhanallah wa bihamdihi, 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Ini adalah benteng spiritual yang akan melindungi Anda dari bisikan setan, membersihkan hati dari noda dosa, dan membuka pintu keberkahan yang luar biasa. Membaca zikir ini sambil merasakan maknanya akan menenangkan jiwa, melapangkan dada, dan memberikan kekuatan spiritual yang tak terhingga. Ini adalah kunci, rahasia waktu mustajab doa, yang sering diabaikan oleh banyak orang. Tilawah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, meskipun hanya 1 lembar atau beberapa ayat setiap hari. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi hati dan pikiran yang gelap, penawar bagi kegelisahan jiwa, dan petunjuk bagi setiap langkah. Ini adalah waktu terbaik untuk meresapi kalamullah, di mana pikiran Anda masih jernih dan hati Anda lebih terbuka untuk menerima petunjuk dan hikmah. Pahala membaca Al-Quran di waktu ini berlipat ganda, dan keberkahannya akan terasa sepanjang hari. Sholat syuruk isyraq, sholat duha awal setelah matahari terbit sekitar 15-20 menit. Pastikan untuk mengetahui waktu syuruk yang tepat di daerah Anda, bisa dilihat di jadwal sholat. Anda bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang dikenal sebagai sholat syuruk atau isyraq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Sempurna, sempurna. HR. Tirmidzi. Ini adalah peluang emas yang luar biasa. Bayangkan, pahala haji dan umrah hanya dengan komitmen kecil di pagi hari. Ini adalah investasi akhirat yang tak terbandingkan yang dapat mengubah takdir spiritual Anda. Membaca buku, mempelajari ilmu. Manfaatkan waktu ini untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Baik buku agama yang akan memperkaya iman dan pengetahuan Anda, buku pengembangan diri yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda, atau bahkan merencanakan pekerjaan Anda untuk hari itu. Otak Anda paling segar dan paling reseptif di waktu ini, sehingga informasi akan lebih mudah diserap dan diingat. Ini adalah waktu ideal untuk mengisi otak Anda dengan hal-hal positif. Tafakur dan perencanaan, goal setting yang produktif. Luangkan waktu untuk merenung, bersyukur atas nikmat kehidupan yang tak terhingga, dan merencanakan hari Anda dengan matang dan penuh tujuan. Visualisasikan kesuksesan, niatkan kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain.
Ini adalah waktu terbaik untuk menanamkan niat-niat positif dan menetapkan tujuan yang jelas, karena pikiran Anda belum terkontaminasi oleh hiruk-pikuk dunia. Ini adalah aplikasi nyata dari misteri waktu antara subuh dan syuruk untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, dunia dan akhirat. Langkah ketiga, lingkungan yang mendukung dan komitmen jangka panjang, kunci keberlanjutan sejati. Berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan, libatkan anggota keluarga Anda. Ajak mereka untuk bersama-sama menghidupkan waktu ini. Saling mengingatkan dan mendukung akan memperkuat komitmen Anda semua. Buatlah kesepakatan kecil atau tantangan yang menyenangkan. Seperti, siapa yang tidur lagi setelah subuh, dia yang akan menyiapkan sarapan. Ini bisa menjadi motivasi yang menyenangkan dan mempererat hubungan. Hindari begadang yang tidak perlu dan tidur lebih awal. Kualitas tidur malam sangat mempengaruhi kemampuan Anda untuk bangun di pagi hari dengan segar dan bersemangat. Usahakan tidur lebih awal dan cukup, sesuai kebutuhan tubuh Anda. Memaksa diri bangun pagi setelah begadang hanya akan membuat Anda merasa tersiksa, dan kemungkinan besar Anda akan menyerah. Kualitas tidur yang baik adalah fondasi keberhasilan ini. Perbaiki pola makan dan gaya hidup sehat. Makanan berat di malam hari bisa membuat Anda lebih mengantuk dan lesu di pagi hari. Konsumsi makanan yang lebih ringan di malam hari. Hindari kafein berlebihan di sore hari. Perbanyak konsumsi makanan alami, buah-buahan, sayuran, dan air putih yang cukup. Pola hidup sehat adalah penunjang utama keberhasilan ini, karena tubuh yang sehat adalah wadah bagi jiwa yang kuat. Doa dan tawakal kepada Allah. Setelah semua usaha yang Anda lakukan, serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kekuatan darinya untuk istiqomah, untuk terus konsisten, karena tanpa pertolongannya, kita tidak akan mampu. Ingat, bagaimana cara agar doa saya terkabul? Salah satunya adalah dengan menghidupkan waktu-waktu mustajab doa seperti ini, menunjukkan kesungguhan Anda dalam mencari ridhanya dan berharap pada karunia-Nya. Tawakal adalah puncak dari segala ikhtiar, menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha sekuat tenaga. Menerapkan metode ini secara konsisten, sedikit demi sedikit, akan membuka pintu rezeki dan keberkahan yang tak terduga, dari arah yang tidak Anda sangka, bahkan dari sumber-sumber yang tidak pernah Anda bayangkan. Ini adalah rahasia waktu mustajab doa, dan misteri waktu antara subuh dan syuruk, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah warisan kebijaksanaan spiritual yang tidak ternilai harganya. Ini adalah jalan menuju keberuntungan sejati, tidak hanya di dunia ini yang fana, tetapi juga di akhirat yang abadi, di mana kebahagiaan sejati menanti. Saudaraku, kita telah mengurai setiap benang dari jaring-jaring hikmah ini, dari peringatan tajam tentang tidur di waktu krusial hingga metode praktis untuk menghidupkan kembali pagi kita dengan penuh makna. Sekarang, kita tiba pada tahap puncak, tahap di mana semua kepingan puzzle akan menyatu menjadi sebuah gambaran yang utuh dan sangat pribadi untuk Anda. Ini adalah tentang optimasi dan aplikasi. Bagaimana Anda bisa menjadikan pengetahuan ini bukan hanya teori semata, tetapi sebuah bagian integral dari kehidupan Anda sehari-hari. Sebuah pilar yang menopang keberkahan, kedamaian jiwa, dan kesuksesan sejati Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Mengubah kebiasaan adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan instan yang dapat dicapai dalam semalam. Dan perjalanan ini memerlukan strategi, kesabaran yang tiada henti, konsistensi yang teguh, dan tentu saja, keikhlasan yang murni karena Allah. Pertama, mari kita optimalkan pemahaman kita tentang waktu larangan tidur dalam Islam. Ini bukan sekadar larangan yang mengekang kebebasan Anda atau membuat Anda merasa terkekang, melainkan sebuah undangan mulia dari Sang Pencipta Semesta. Undangan untuk berpartisipasi dalam sebuah ritual kosmik, di mana alam semesta, dengan segala makhluk di dalamnya dari pepohonan yang tumbuh, burung-burung yang berzikir, hingga galaksi-galaksi yang berputar pada porosnya, semuanya berzikir dan bertasbih kepada Sang Pencipta. Ketika Anda bangun di waktu ini, Anda menyelaraskan diri dengan orkestra ilahi ini, Anda merasakan getaran energi positif yang membanjiri alam. Anda menjadi bagian dari pujian agung yang tak henti-hentinya kepada Allah. Pikirkanlah ini dengan seksama, Anda tidak hanya menghindari bahaya tidur setelah subuh yang berdampak negatif pada fisik dan psikis Anda,
tetapi Anda sedang meraih pahala yang tak terhingga, sebuah pahala yang mungkin akan menjadi penyelamat Anda di hari kiamat, ketika tidak ada lagi penolong selain amal saleh. Anda sedang mengumpulkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi Anda. Bagaimana kita bisa memaksimalkan setiap detik di waktu ini agar tidak ada yang terbuang sia-sia dan setiap nafas menjadi bernilai? 1. Niatkan dengan sangat spesifik dan jelas setiap kali Anda memutuskan untuk tidak tidur di waktu ini. Niatkan secara spesifik apa yang akan Anda lakukan, mengapa Anda melakukannya, dan apa yang ingin Anda capai, baik tujuan duniawi maupun ukhrawi. Apakah itu zikir pagi, tilawah Quran, belajar ilmu agama, merencanakan pekerjaan, atau berolahraga ringan? Niat yang jelas akan memberikan arah dan motivasi yang tak tergoyahkan. Misalnya, aku tidak akan tidur setelah subuh hari ini, aku akan membaca Al-Quran selama 15 menit dan kemudian membaca buku tentang sirah Nabi selama 30 menit, karena aku ingin mendekatkan diri pada petunjuk MU, ya Allah, dan menjadi pribadi yang lebih baik serta meneladani Rasul MU. Niat yang kuat adalah separuh dari perjuangan dan kunci pembuka segala kebaikan. 2. Manfaatkan teknologi dengan bijak dan strategis, jangan biarkan teknologi menjadi penghalang. Jadikan ia alat bantu. Gunakan alarm yang tidak mudah dimatikan, dan letakkan ponsel atau jam alarm di tempat yang jauh dari jangkauan tangan Anda di samping tempat tidur. Hal ini akan memaksa Anda untuk bangun dan bergerak. Ada banyak aplikasi-aplikasi Islami yang bisa membantu Anda melacak waktu sholat, zikir pagi, dan bahkan melacak kemajuan Anda dalam membaca Al-Quran. Ini adalah alat bantu yang sangat berguna. Namun ingat, niat dan disiplin diri adalah yang utama. Teknologi hanyalah penunjang. Jangan sampai Anda justru terlalu asyik dengan ponsel hingga melupakan tujuan utama Anda di waktu ini. 3. Visualisasikan keberkahan dan tujuan akhirat setiap pagi. Setelah bangun, luangkan beberapa saat untuk diam dan membayangkan rezeki yang mengalir deras, urusan yang dimudahkan, kesehatan yang prima, dan ketenangan hati yang luar biasa. Lebih dari itu, bayangkan pahala yang Anda kumpulkan. Bayangkan bagaimana setiap amal di pagi hari ini akan menjadi cahaya di kubur Anda, dan syafaat di hari perhitungan, menjadi saksi bagi ketaatan Anda. Visualisasi positif ini akan memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk menarik hal-hal baik dan memperkuat tujuan akhirat Anda. Ini adalah aplikasi nyata dari Rahasia Waktu Mustajab Doa dan Misteri Waktu Antara Subuh dan Syuruk. Anda sedang menanamkan benih-benih kebaikan dan keberkahan yang akan tumbuh subur di dunia dan di akhirat, dan hasilnya akan Anda tuai selamanya. Penting juga untuk memahami bahwa jika suatu hari Anda terlelap lagi karena kelelahan yang luar biasa, atau karena godaan setan yang begitu kuat yang menjebak Anda, jangan menyerah atau putus asa. Manusia itu lemah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Yang terpenting adalah segera bangkit kembali, bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan bertekad untuk esok hari menjadi lebih baik dan lebih kuat. Jangan biarkan satu kegagalan merusak seluruh komitmen Anda atau membuat Anda putus asa dari rahmat Allah. Konsistensi kecil yang dilakukan secara terus-menerus jauh lebih baik daripada semangat besar yang hanya sesaat lalu padam tanpa jejak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu bersikap moderat dan tidak berlebihan dalam beribadah. Karena yang paling dicintai Allah adalah amalan yang sedikit tapi konsisten. Seperti setetes air yang terus-menerus menetes, lama-lama akan melubangi batu yang keras. Dan untuk pertanyaan abadi yang seringkali menghantui pikiran kita, bagaimana cara menjauhi siksa neraka? Aplikasinya di sini adalah dengan mengisi waktu-waktu emas ini dengan amalan yang dicintai Allah. Setiap zikir yang Anda ucapkan, setiap ayat Al-Quran yang Anda baca dengan tadabbur dan penghayatan, setiap sholat sunnah yang Anda tunaikan, setiap niat baik yang Anda tanamkan di waktu ini, adalah sebuah benteng yang kuat, sebuah perisai yang akan melindungi Anda dari panasnya api neraka. Ini adalah investasi jangka panjang yang paling berharga untuk akhirat Anda, yang tidak akan pernah merugi. Ini adalah cara Anda menunjukkan kepada Allah bahwa Anda menghargai setiap momen yang Dia berikan, dan Anda ingin menggunakannya untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk meraih keridhaannya. Pintu neraka bukanlah sesuatu yang terbuka secara harfiah karena tidur semata, melainkan karena pola hidup yang lalai, yang secara sistematis menjauhkan diri dari rahmat dan petunjuk Allah, yang membuat jiwa kering dan hati mati. Dengan menghidupkan waktu ini,
Anda menutup celah-celah kelalaian tersebut dan membuka pintu-pintu surga yang sejati, pintu-pintu keberkahan yang akan mengantar Anda pada kebahagiaan abadi yang hakiki. Ini adalah aplikasi nyata dari semua yang telah kita bicarakan, sebuah langkah konkret menuju kehidupan yang lebih bermakna, lebih berkah, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Saudaraku, kita telah tiba di penghujung perjalanan spiritual kita dalam memahami pentingnya waktu ini dan bagaimana ia memengaruhi takdir kita. Kita telah mengungkap betapa krusialnya waktu antara subuh hingga syuruk, sebuah waktu yang penuh berkah sekaligus penuh ancaman bagi yang lalai. Kita telah membahas tentang waktu larangan tidur dalam Islam, yang bukan sekadar larangan, melainkan sebuah anugerah, sebuah panggilan untuk meraih kebaikan. Kita telah menyelami bahaya tidur setelah subuh, yang tidak hanya berdampak pada rezeki duniawi yang terbatas, tetapi juga pada kondisi spiritual, mental, dan produktivitas kita secara keseluruhan. Kita juga telah menyingkap rahasia waktu mustajab doa, sebuah kunci yang dapat membuka gerbang-gerbang langit untuk permohonan kita, mengubah hidup kita. Anda sekarang tahu bahwa misteri waktu antara subuh dan syuruk bukanlah sekadar mitos kuno atau cerita fiksi, melainkan sebuah realitas yang didukung oleh ajaran Islam yang mulia, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang syahih, serta pengalaman nyata jutaan orang saleh dari generasi ke generasi. Anda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan, bagaimana cara agar doa saya terkabul, dan bagaimana cara menjauhi siksa neraka? Salah satu kunci terpentingnya ada di pagi hari Anda, di waktu yang seringkali kita sia-siakan karena ketidaktahuan atau kemalasan. Kita juga telah menyingkap kisah-kisah tentang pintu neraka, sebagai sebuah metafora kuat untuk konsekuensi spiritual dari kelalaian, sebuah peringatan yang harus selalu ada di benak kita, dan hikmah di balik larangan tidur, yang jauh melampaui sekadar anjuran fisik, melainkan sebuah pondasi untuk kehidupan yang penuh keberkahan dan kebahagiaan sejati. Ingatlah, perubahan besar dan transformatif dimulai dari langkah kecil dan konsisten. Mungkin awalnya sulit, mungkin ada hari-hari di mana Anda terjatuh dan terlelap lagi karena godaan yang kuat atau kelelahan yang luar biasa. Namun, yang terpenting adalah niat yang kuat, tekad untuk terus berusaha, dan segera bangkit setiap kali terjatuh tanpa putus asa. Jangan biarkan godaan kantuk atau bisikan kemalasan merampas waktu emas ini dari Anda. Karena di waktu inilah, peluang terbaik untuk meraih keberkahan hidup, untuk menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi, dan untuk menumpuk pahala yang tak terhingga, sedang terbuka lebar. Ini adalah waktu di mana kita dapat menunjukkan kesungguhan kita dalam beribadah, kesungguhan kita dalam mencari ilmu, dan kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya ulangi lagi peringatan ini dengan segenap cinta, kepedulian, dan harapan untuk Anda. Jangan tidur di waktu ini. Pintu neraka dibuka lebar untukmu sebagai sebuah metafora untuk potensi kerugian spiritual yang sangat besar jika kita mengabaikannya, dan sebagai seruan untuk meraih keberkahan. Ini adalah sebuah seruan untuk bangun, tidak hanya dari tidur fisik, tetapi dari kelalaian spiritual yang bisa merugikan kita di dunia dan akhirat. Marilah kita tutup majelis ilmu kita yang singkat namun padat makna ini dengan sebuah doa, sebuah permohonan tulus kepada Sang Pemilik waktu dan kehidupan, yang segala sesuatu berada dalam genggamannya. Semoga doa ini menjadi penutup yang sempurna, menguatkan niat kita, dan membimbing langkah-langkah kita menuju keberkahan dan keridaan Allah. Doa penutup Transformadora. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan nama MU yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengangkat tangan memohon ampunan dan rahmat MU yang tiada bertepi, yang meliputi segala sesuatu. Ya Allah, Engkau telah berikan kami petunjuk yang terang benderang, Engkau telah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus melalui kitab MU yang agung dan sunnah Nabi MU yang mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami telah memahami hikmah yang agung di balik waktu subuh hingga syuruk, sebuah waktu yang Engkau berkahi dengan keberkahan yang melimpah ruah, namun seringkali kami lalai dalam memanfaatkannya karena kelemahan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, kami memohon kepada MU, dengan segenap kerendahan hati kami, berikanlah kami kekuatan, ketabahan, dan istiqomah untuk senantiasa menghidupkan waktu subuh kami. Jadikanlah kami hamba MU yang termasuk dalam golongan orang-orang yang Engkau berkahi di waktu paginya,
mereka yang Engkau cintai karena ketaatan dan kesungguhan mereka dalam mencari ridha-Mu. Jauhkanlah kami dari rasa kantuk yang membelenggu, dari kemalasan yang menghalangi kami dari kebaikan, dan dari bisikan setan yang menjauhkan kami dari rahmat dan kebaikan Mu. Jangan Engkau biarkan kami terlena dalam kelalaian. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah bagi kami dari arah yang tidak kami sangka-sangka, sebagaimana Engkau telah janjikan bagi mereka yang menghidupkan pagi mereka dengan zikir dan ketaatan. Mudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Sehatkanlah tubuh kami dari segala penyakit, jernihkanlah pikiran kami dari segala kekaburan dan kesesatan, dan tenangkanlah hati kami dari segala kegelisahan, kekhawatiran, dan kesedihan. Jadikanlah setiap langkah kami di pagi hari sebagai ibadah yang Engkau terima dengan sempurna, setiap nafas kami sebagai zikir yang menguatkan iman, dan setiap niat kami sebagai permohonan yang Engkau kabulkan dengan kemuliaan dan kemurahan Mu. Ya Allah, kami berlindung kepada Mu dari segala keburukan dan kezaliman, dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan dan berubahnya keselamatan yang telah Engkau anugerahkan, serta dari murka Mu yang tiba-tiba yang sangat kami takuti. Ya Allah, kami memohon perlindungan Mu dari kondisi yang dapat membuka pintu-pintu kerugian di dunia dan di akhirat, dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan kami dari surga Mu yang penuh kenikmatan abadi. Kami memohon kepada Mu, jauhkanlah kami dari api neraka yang menyala-nyala, dan masukkanlah kami ke dalam surga Mu yang luas dengan rahmat Mu yang tiada batas. Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah kami hamba Mu yang senantiasa bersyukur atas setiap detik waktu yang Engkau anugerahkan. Bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhai, jalan para nabi, syiddiqin, syuhada, dan syalihin, hingga akhir hayat kami. Dan jadikanlah video ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kami semua, sebagai pengingat bagi setiap jiwa yang haus akan kebenaran, dan sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya bagi siapapun yang mendengarkan dan mengamalkannya dengan ikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Dan ingatlah selalu, mulai hari ini, jangan sampai Anda tidur lagi di waktu ini. Jadikanlah pagi Anda sebagai awal dari keberkahan abadi dan kunci menuju keselamatan di hari akhir. Insya Allah.